Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum kursi antropometri, di mana praktikum ini bertujuan untuk membuat ataupun merancang suatu kursi yang ergonomis bagi pekerja. Untuk cara kerjanya itu dilakukan pengukuran menggunakan kursi antropometri dengan 3 dimensi, yaitu dimensi pertama itu dimensi berdiri dengan 13 pengukuran, kemudian dimensi duduk dengan 17 pengukuran, dan yang terakhir itu dimensi wajah dengan 4 pengukuran. Dampak dari kursi yang tidak ergonomis yaitu dapat menyebabkan cedera muskuloskeletal yang dapat meningkatkan resiko kelelahan bagi pekerja. Untuk pengendaliannya sendiri yaitu membuat ataupun merancang suatu kursi yang ergonomis bagi pekerjanya. Baik, selanjutnya itu ada praktikum ISBB WBGT, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengukur iklim kerja di tempat kerja. Di mana cara kerjanya itu dengan cara memasang prob sikram yang terdiri dari 3 prob sikram pada saat keadaan alat sedang mati. Untuk prob sikram yang pertama yaitu ada suhu basah, yang kedua itu ada suhu bola hitam, dan yang terakhir itu ada suhu kering. Setelah prob sikram sudah terpasang pada alat, hidupkan alat dengan cara menekan tombol power selama 3 detik. Setelah alat hidup, pengukuran sudah dapat dilakukan. Pengukuran dilakukan selama 1 menit, kemudian lihat hasil di layar display. Tekan tombol function untuk melihat rata-rata maupun nilai min max. Untuk NAB-nya sendiri itu NAB dari iklim kerja itu ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Kemudian untuk NAB dari laju metabolik pekerja itu ada di Permenkes nomor 70 tahun 2016. Untuk dampaknya sendiri itu yaitu antara lain heat cramp, heat stress, dan dapat membuat pekerja itu pingsan ataupun kehilangan daya fokusnya. Untuk pengendaliannya itu yang pertama itu bisa membuat kanopi, memakai pakaian tertutup ataupun menggunakan kacamata, serta membuat ataupun menaruh kipas ataupun AC di ruangan. Baik, selanjutnya itu praktikum dari EPAM 5000, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengukur kadar debu di lingkungan tempat kerja. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu dengan cara menekan tombol power untuk menghidupkan alat di sebelah kanan. Setelah alat hidup dan menu utama muncul, pilih special function, kemudian pilih system option, lalu pilih extended option, dan pilih size select. Di size select kita dapat memilih ukuran parameter yang akan diukur. Setelah ukuran parameter yang diukur sudah dipilih, pasang impactor jet pada lubang di atas alat. Setelah terpasang, klik run untuk memulai pengukuran dan tutup alat. Untuk NAB-nya sendiri itu dari Permenaker nomor 5 tahun 2018, di mana untuk dalam 24 jam untuk PM 2,5 itu sebesar 55 mikrogram per meter kubik, untuk PM10 itu 75 mikrogram per meter kubik, dan untuk TSP atau debu total itu 230 mikrogram per meter kubik. Untuk dampaknya sendiri yaitu mulai dari gangguan pernapasan, gangguan penglihatan, dan lain-lain. Untuk pengendaliannya itu bisa memakai masker ataupun kacamata untuk melindungi dari paparan debu. Selanjutnya itu ada praktikum Aeroqual S500, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengukur polutan dari hasil polusi udara yang berupa gas. Di mana cara kerjanya itu dimulai dari memasang kepala sensor sesuai parameter yang akan diukur, kemudian menghidupkan alat dengan cara menekan tombol daya hingga layar aktif. Setelah layar aktif, biarkan alat melakukan pemanasan atau warm up selama 3 menit. Setelah melakukan warm up, alat sudah siap melakukan pengukuran. Lakukan pengukuran dan catat setiap hasil pengukuran. Untuk SBMKL-nya itu untuk SBMKL pencemar udara dari Permenaker nomor 5 tahun 2018 yaitu SO2 dengan 150 mikrogram per meter kubik, NO2 dengan 200 mikrogram per meter kubik, CO dengan 10.000 mikrogram per meter kubik, O3 dengan 150 mikrogram per meter kubik, dan NMHC dengan 160 mikrogram per meter kubik. Untuk NAB karbon dioksida tersendiri yaitu Permenaker Trans nomor 5 tahun 2018 yaitu dengan 9.000 mikrogram per meter kubik. Untuk dampaknya tersendiri yaitu dapat mengganggu sistem pernapasan, kedua bersifat karsinogenik karena dapat memicu kanker. Untuk pengendaliannya itu menggunakan masker serta menggunakan pakaian-pakaian yang tertutup. Selanjutnya itu ada praktikum reaction timer, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengukur tingkat kelelahan dari pekerja dengan cara itu pertama menghubungkan alat ke listrik, kemudian
menekan tombol daya untuk menghidupkan alat, lalu mereset angka pada alat dengan menekan tombol 0. Lalu untuk pengukur bersiap-siap untuk memberi rangsangan, yaitu berupa rangsangan suara maupun cahaya dengan menekan tombol baik suara maupun cahaya. Dan untuk yang diukur itu bersiap-siap menekan tombol mouse bagian kiri untuk pada saat menerima ataupun melihat rangsangan baik itu suara ataupun dari cahaya. Catat setiap hasil yang keluar dari pada saat yang diukur sudah menekan tombol dan lakukan pengukuran selama 20 kali. Untuk dampaknya itu dapat memicu penyakit yaitu anemia dan penyakit pencernaan serta menurunkan fokus dan memicu kecelakaan kerja yang tinggi. Untuk pengendaliannya itu dengan tidur cukup yaitu 7-8 jam dan makanan bergizi agar dapat mengurangi kelelahan pekerja. Selanjutnya itu ada praktikum dari fan anemometer, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengukur kecepatan angin serta suhu. Untuk cara kerjanya itu pada saat alat sudah dinyalakan, kecepatan angin parameternya muncul di bagian atas dan parameter suhu muncul di bagian bawah. Untuk mengganti parameter bagian atas itu tekan tombol up, untuk mengganti parameter bagian bawah itu dengan menekan tombol down. Dan untuk mencatat hasil itu dengan menekan tombol hold. Lakukan pengukuran ketika sudah mengetahui arah mata angin ataupun arah angin. Untuk dampak yang dapat terjadi yaitu kalau kecepatan angin melebihi NAB dapat menyebabkan barang-barang sekitar ataupun benda-benda sekitar lingkungan kerja itu berterbangan dan dapat melukai pekerja. Kalau suhu itu dapat menyebabkan heat cramps, heat stroke, dan menurunkan daya fokus serta daya tahan dari pekerja. Untuk pengendaliannya, untuk laju ventilasi dan suhu itu sama, yaitu dapat mengurangi ataupun menambah suhu kipas ataupun AC untuk mengurangi kecepatan angin ataupun menambah, serta menurunkan suhu ataupun menambah suhu. Selanjutnya itu ada praktikum dari spirometri, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengukur tingkat fungsi paru dari pekerja. Untuk cara kerjanya itu yang pertama itu menghubungkan alat ke listrik, kemudian merakit flow meter yaitu mulai dari corong dan menggunakan konektor ke bagian belakang alat. Kemudian hidupkan alat dengan menekan tombol on off. Lalu setelah alat hidup dan layar sudah muncul, klik profile, kemudian pilih force dan enter. Kemudian tekan menu dan pada layar dan pilih select patient. Kemudian pilih new dan masukkan identitas pasien, kemudian enter. Lalu beri instruksi kepada pasien untuk menghirup napas melalui hidung dan klik start serta memberi aba-aba pada pasien untuk mengembuskan napas ke corong memakai mulut. Untuk NAB ataupun SBM kalian dipakai yaitu dari Balai Perkes 2022 itu mengenai klasifikasi gangguan fungsi paru dan dampak yang dapat terjadi yaitu mulai dari inspeksi saluran pernapasan, kemudian paru-paru dan jantung serta merusak ekosistem. Untuk pengendaliannya itu menggunakan masker serta menghindari paparan dari polusi udara yang cukup lama serta dari rokok. Selanjutnya itu ada praktikum UV meter, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar paparan dari sinar UV di lingkungan tempat kerja. Untuk cara kerja yang tersendiri yaitu pada alat ini hanya memiliki satu tombol yaitu on dan off untuk melakukan pengukuran serta menyelesaikan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, serta bagian bawah. Untuk melakukan pengukuran itu sejauh 30 cm dari tubuh pekerja yang diukur, kemudian sensor menghadap ke atas langsung tanpa dihalangi oleh pohon ataupun hal-hal lainnya yang mengganggu sinar UV langsung ke sensor. Untuk bagian atas itu sejajar dengan mata, dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali selama 30 detik. Untuk yang bagian tengah itu disejajar dengan bahu, sama dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Dan sejajar dengan betis yaitu sebanyak 3 kali juga. Untuk NAB yang digunakan yaitu dari Permenaker nomor 5 tahun 2018 yaitu untuk 8 jam 0,0001 mW per cm persegi, untuk 4 jam itu 0,0002, untuk 2 jam itu 0,0004, dan untuk 1 jam itu 0,0008, dan untuk 30 menit itu 0,0017.
Untuk dampaknya tersendiri yaitu dapat menyebabkan kemerahan pada kulit, kulit terasa terbakar, serta memicu pertumbuhan sel kanker. Untuk pengendaliannya itu memakai sunscreen atau sunblock, kemudian memakai pakaian tertutup seperti topi ataupun kacamata anti UV, serta baju yang menutup tubuh. Untuk praktikum selanjutnya itu praktikum solarimeter, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar paparan dari radiasi di lingkungan kerja, mulai dari radiasi UV, sinar gamma, sinar X, dan sinar lainnya. Untuk cara kerja alatnya itu pertama tekan tombol on atau off untuk menghidupkan alat, kemudian klik tombol reset, kemudian tombol 3, lalu klik tombol escape dan tombol 1, lalu klik tombol 2 sebanyak 3 kali untuk mereset, kemudian klik tombol 1 untuk melakukan pengukuran. Arahkan sensor ke arah matahari tanpa terhalang suatu apapun. Lakukan pengukuran, jika sudah, klik tombol 3 untuk meng-hold dan mencatat hasil. Kemudian lepas tombol 3 dan klik tombol on atau off untuk mematikan alat. Untuk NAB yang digunakan itu dari Permenaker nomor 5 tahun 2018, yaitu untuk 8 jam itu 0,0001 mW per cm persegi. Kemudian untuk 4 jam itu 0,002, untuk 2 jam itu 0,0004, untuk 1 jam itu 0,0008, dan untuk 30 menit itu 0,0017. Untuk dampaknya itu dapat menyebabkan kemerahan pada kulit terasa terbakar, memicu pertumbuhan sel kanker, dan untuk pengendaliannya itu memakai sunscreen atau sunblock, kemudian memakai pakaian tertutup seperti topi serta kacamata anti UV.